Halo Sobat Anggrek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rico Orchid. Sebelumnya saya terima kasih pada Sobat Anggrek yang sudah klik video ini. Semoga Sobat Anggrek dilancarkan rezekinya dan panjang umur ya, amin ya robbal alamin. Di kesempatan ini saya ingin mencoba untuk memberikan sedikit informasi tentang bermacam-macam media tanam ya, media tanam anggrek yang bisa menjadi pilihan sesuai dengan kondisi alam dan lingkungan kita ya, agar kita juga bisa memilih media apa yang bisa dimanfaatkan dan dapat ditemukan dengan mudah Sobat Anggrek. Nah, sebelum lanjut, seperti biasanya saya ingatkan lagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya, agar Sobat Anggrek tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung saja ke pembahasannya Sobat. Banyak sekali nih Sobat Anggrek yang belum memahami atau masih bingung memilih media tanam yang cocok untuk anggrek kita ya. Nah, di sini saya akan jelaskan kegunaannya dan kelebihannya. Berikut 7 media tanam yang cocok untuk anggrek agar anggrek tumbuh dengan maksimal. Nah, pertama itu sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini sebagai media tanam anggrek paling banyak dijumpai. Ia memiliki daya simpan atau daya tampung air yang baik ya. Selain itu, sabut kelapa juga mengandung beragam macam unsur hara yang perlu untuk perkembangan anggrek ya. Namun perlu diingatkan bahwa sabut kelapa yang baik untuk anggrek sebaiknya berasal dari kelapa tua ya. Nah, sebelum digunakan media ini sebaiknya direndam dengan air bersih selama 1 hari 1 malam. Hal ini dilakukan untuk melarutkan lignin dan ditandai dengan berubahnya air menjadi warna merah yang terkandung ke dalam sabut ya. Lignin ini bersifat racun ya Sobat Anggrek. Nah, selanjutnya sabut direndam dengan larutan fungisida selama 30 menit agar tidak terserang jamur ya. Nah, selanjutnya tiriskan sabut kelapa tersebut. Nah, cara penggunaannya, media tanaman ini sebaiknya dipakai pada tanaman anggrek yang diletakkan di area kering atau sejuk ya Sobat. Gunanya untuk mengurangi risiko busuk batang akibat terlalu banyaknya menyimpan air ya. Nah, yang kedua ini adalah pecahan batu atau pecahan genteng ya. Nah, pecahan batu atau pecahan genteng juga cocok untuk media tanam anggrek. Media tanam ini biasanya diletakkan di bagian bawah pot ya. Nah, kelebihan media ini adalah sebagai area melekat atau menempelnya akar anggrek untuk memelihara kelembapan sekitar akar juga ya, dan sebagai area menampung asupan air. Nah, kelebihannya antara lain tidak gampang lapuk, sistem drainasenya dan aerasinya menjadi lebih baik ya Sobat. Hanya saja media tanam ini gampang ditumbuhi lumut, sehingga kalau terjadi segera menggantinya dengan media tanam baru ya Sob. Nah, yang ketiga itu ada moss kadaka. Kadaka adalah jenis tanaman marga paku-pakuan ya. Bentuknya menyerupai rumput. Moss kadaka tumbuh dan melekat pada batang pohon yang besar yang terkandung di hutan-hutan ya. Kadaka pada umumnya dijadikan sebagai media tanam bunga anggrek epifit maupun terestrial
saat lapuk jaringan tanaman ini mengandung unsur hara yang diperlukan bunga anggrek ya. Nah, kelebihannya adalah media ini dapat mengatur kelembapan, menjadikan akar pada tanaman bunga anggrek membusuk ya. Nah, media ini awet juga tidak mudah lapuk sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama ya, seperti media tanam lainnya. Untuk menahan serangan penyakit, sebelum digunakan sebaiknya direndam di dalam larutan fungisida ya sobat anggrek. Nah, yang keempat ini adalah pakis ya. Pakis sangat cocok jadi media tanam anggrek. Kelebihan jenis ini adalah tidak gampang lapuk, tidak gampang dan tidak terlalu menampung banyak air ya. Rendam terlebih dahulu akar pakis dengan larutan PK. Sebelum menggunakannya, pakis sebaiknya dipotong, dicacah, tidak benar-benar harus halus ya. Gunanya menjaga kemampuan aerasi dan drainase medianya. Pakis yang terlalu halus justru memicu kelembapan tinggi yang membuat akar tanaman dapat membusuk ya sobat anggrek. Agar terhindar dari hama, semut, dan serangan, celupkan sarana pakis ke dalam larutan fungisida dan insektisida ya. Nah, kelemahan media ini adalah sangat disenangi oleh semut atau insek lainnya ya untuk bersarang di media tersebut. Nah, yang kelima ini ada arang kayu ya sobat anggrek. Nah, arang kayu ini merupakan salah satu media yang mudah diperoleh karena tidak ada pembatasan harus berbahan kayu ya tentunya. Nah, semua jenis arang termasuk arang batok kelapa dapat digubahkan sebagai media tanam ya. Nah, kemampuan media ini dapat menyimpan air yang baik namun tidak menggenang berlebihan, mampu menjaga kelembapan di sekitar perakaran sobat anggrek. Nah, serangga juga kurang suka bersarang di arang tersebut ya. Nah, selain itu arang juga memiliki umur yang lebih panjang atau lama dibandingkan sabut kelapa ya sobat anggrek. Apabila sebelum dipakai, sebaiknya media ini dicuci dengan air bersih, direndam dengan larutan NPK ya, agar arang mengandung nutrisi lebih baik ya sobat anggrek. Nah, yang keenam ini adalah media tanam kulit pinus ya. Nah, kelebihan media ini adalah sistem aerasi dan drainasenya yang baik ya, sehingga cocok untuk anggrek ya. Media ini paling cocok untuk jenis anggrek epifit karena sangat mirip dengan habitat aslinya. Kandungan anti jamurnya sangat membantu menjaga pertanaman tetap sehat ya. Hanya saja media ini punya kekurangan, yakni terbatasnya unsur hara nitrogen, sehingga sebelum diaplikasikan, penyucian serta perendaman dengan pupuk bernutrisi sangat dianjurkan ya sobat anggrek. Nah, yang ketujuh terakhir adalah moss putih ya. Media ini tidak dianjurkan bagi hobi pemula ya, karena sifatnya media ini sangat menyimpan air ya. Biasanya moss putih dipakai oleh nursery atau pembibitan dalam skala besar. Gunanya penghemat tenaga kerja untuk penyiraman ya sobat anggrek, maksud saya gitu. Nah, risiko busuk akar sangat besar bila tidak tepat dalam pemakaian media moss ini. Biasanya moss putih dipakai dalam media campur bersama pecahan kulit pinus dan pecahan pakis ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Macam-macam media yang bisa menjadi pertimbangan untuk memilih media tanam yang cocok dan perlu diletakkan sesuai dengan karakteristik.